Kenalkan, nama saya Muhammad Ali Firdaus dari Prodi Pendidikan Agama Islam, ekstensi semester 1. Di sini saya akan menerangkan tentang agama, filsafat, dan juga sains. Agama yaitu sistem kepercayaan, praktek, dan nilai yang berkaitan dengan keyakinan tentang eksistensi dan sifat ilahi. Ya, secara gampang, agama ini ya, kepercayaan seorang tentang sifat ilahi dan juga praktek-praktek dan nilai-nilai keyakinan. Yang kedua, filsafat. Filsafat adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang eksistensi, pengetahuan, nilai, logika, dan juga etika. Secara gampang bisa kita katakan filsafat ini berpikir. Filsafat adalah berpikir tentang eksistensi, berpikir tentang pengetahuan, nilai, logika, etika, dan seterusnya. Yang ketiga adalah sains, yaitu merupakan usaha untuk memahami alam semesta melalui metode ilmiah yang melibatkan observasi, eksperimen, dan pemodelan matematika. Sains ini kita kenal dengan ilmu pengetahuan. Ya, seperti kita tahu ada fisika, ada biologi, ada kimia, dan lain-lain, itu adalah sains. Mari kita coba untuk memahami tiga bahasan ini dengan skema segitiga. Jadi apa hubungan agama dengan filsafat dengan ilmu sains, filsafat dengan agama dengan ilmu sains, dan juga sains dengan agama dengan filsafat? Apa hubungan antara semuanya? Kita mulai dari agama. Hubungan agama dengan filsafat ini sangat penting. Bahkan dikatakan bahwasannya orang yang beragama itu sangat filosofis. Kenapa? Di dalam agama pun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sering mengatakan dalam Al-Quran, afala tadakkarun, afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian berakal? Intinya bahwasanya agama ini menggunakan filsafat untuk mempertajam pemahaman agama. Jadi orang kalau berpikir, berfilsafat, maka pemahaman agamanya akan semakin tajam. Orang berpikir maka dia bisa mendapatkan logisnya adanya Tuhan, mendapatkan secara logis bagaimana hari kiamat itu harus ada, dan seterusnya. Kemudian filsafat juga menggunakan sains, ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mempertajam pemahaman agama juga. Jadi dengan sains ini banyak juga orang yang mendapatkan hidayah seperti itu. Dalam ilmu biologi ternyata cocok dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, sesuai. Padahal Al-Quran itu sudah turun berabad-abad tahun yang lalu, tapi ilmu biologi yang ada sekarang bisa sesuai, ya, cocok dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Maka sains ini termasuk alat untuk mempertajam pemahaman agama. Orang yang mahir tentang sains harusnya dia sangat paham tentang agama, sangat tajam pemahaman agama. Kemudian tentang filsafat, ya. Filsafat dengan agama dan sains. Di filsafat ini memandang sudut agama dengan pemikiran yang mendalam, sama ya. Di filsafat ini sebagai alat untuk mempertajam agama. Orang semakin berfilsafat, semakin berpikir secara tajam, maka dia akan semakin dalam memahami agamanya. Kemudian dalam soal sains, filsafat ini juga menjadi alat untuk mengorek, gitu ya, memunculkan ilmu pengetahuan baru. Maka dikatakan filsafat ini mother of knowledge, gitu ya. Filsafat ini adalah ibu dari ilmu-ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang ada itu awalnya berpikir. Berpikir maka kemudian memunculkan adanya ilmu-ilmu pengetahuan, adanya fisika, adanya kimia, adanya biologi. Awalnya dari berpikir.
maka kemudian melahirkan ilmu-ilmu. Kemudian yang terakhir ada sains, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini juga merupakan perangkat untuk mencari kebenaran. Ini juga sebagai alatnya yang bisa untuk mempertajam agama. Maka orang yang tadi semakin ilmuwan, maka dia semakin kuat keyakinan agamanya. Sebaliknya, orang yang pemahaman agamanya semakin dalam, dia akan mendapatkan hal-hal yang perlu dikaji dalam ilmu pengetahuan. Jadi ini saling berhubungan. Di mana orang yang mempelajari Al-Qur'annya ya, kemudian berpikir dengan kritis, ya, insya Allah ilmu pengetahuan itu akan semakin naik. Maka tidak ada pertentangan tentang agama dan juga filsafat dan juga sains. Ketiganya saling menguatkan, bahkan saling mempertajam. Mungkin teman-teman banyak yang mendapatkan ya, ada filsafat-filsafat yang menyeleweng, filsafat-filsafat yang tidak sesuai. Maka saya menutup dengan perkataan Dr. Fakhruddin Faiz. Beliau mengatakan orang boleh anti filsafat tapi jangan anti berpikir. Kamu boleh mengkritik filsafat orang, kamu boleh mengkritik pemikiran orang, tapi kamu jangan anti untuk berpikir. Tetaplah berpikir ya. Karena dengan berpikir itu kamu bisa menguatkan keyakinan agamamu. Dengan berpikir kamu bisa memunculkan ilmu-ilmu sains, dan ilmu sains ini akan semakin naik, semakin berjaya menjadi peradaban yang sangat tinggi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.